Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Loviana. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan praktikum kami. Sampai ketemu. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah menjumpai tulisan Museum Tanah dan Pertanian. Nah, tepat sekali. Tempat yang pertama kita datangi adalah Museum Tanah dan Pertanian. Nah, kita udah sampai nih di museumnya. Yuk kita ikut ke dalam. Ada apa di dalam? Kita ikuti. Jangan lupa terus tonton ya. Nah, setelah sampai di dalam, kita ketemu sama kakak-kakak yang akan menjadi pemandu kita untuk menjelaskan apa aja sih yang ada di Museum Tanah dan Pertanian ini. Nah, setelah masuk, kita akan diarahkan oleh kakak-kakak yang tadi untuk melihat segala sesuatu tentang tanah. Dan gak lupa si kakaknya juga ngejelasin nih. Nah, di sini juga ada ekosistem dalam lingkup kecil sebagai contoh dan pembelajaran bagi kita ini. Nah, dan di sini juga ada berbagai jenis batuan. Nah, kenapa ada batuan? Karena batuan ini merupakan salah satu bahan induk pembentuk tanah. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau misalnya tanah tuh memiliki kandungan yang berbeda-beda. Nah, itu juga disebabkan oleh faktor bahan induknya juga yang beda-beda pastinya kandungannya. Dan di sini banyak sekali ya macam-macam batuan. Bahkan ada fosil kayu yang udah diawetkan. Pasti. Dan juga banyak batu-batuan yang lainnya. Dari kamu. Nah, jika teman-teman lihat ya, di sini ada berbagai macam batuan yang berbeda-beda, entah dari segi bentuknya, segi teksturnya, dan juga segi warnanya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kandungan si batu ini. Apakah dia memiliki kandungan mineral yang banyak atau tidak, itu juga mempengaruhi perbedaan batu ini yang membedakan satu sama lain. Tuh. Nah, di sini kita diperlihatkan tanah ultisol yang merupakan tanah tua, dan si kakaknya juga menjelaskan bahwa di dalam tanah ini terdapat makhluk hidup yang lebih banyak dari manusia. Subur di sini itu ada makhluk hidup yang jumlahnya lebih banyak daripada penduduk manusia. Nah, di sini kita juga bisa melihat monolit tanah. Monolit tanah atau yang disebut soil monolit itu adalah tanah yang sengaja diawetkan untuk dipajang. Nah, pemajangannya ini bukan tanpa sebab ya teman-teman. Si monolit tanah ini diawetkan dan dipajang untuk kita sebagai pengunjung museum ataupun untuk kita yang ingin belajar tentang tanah bisa mengetahui nih kira-kira tanahnya itu seperti apa dari warnanya, tekstur, dan juga kandungan-kandungan yang ada di dalam tanah ini. Nah, di Museum Tanah dan Pertanian ini sudah ditulis nih di setiap monolitnya sudah ditulis faktor-faktor pembentuk tanahnya. Dilihat dari topografinya, terus persebaran tanahnya itu di mana saja, dan juga iklimnya dan lain sebagainya. Itu sudah ditulis di kertas yang mencantumkan nama jenis tanah ini. Nah, jadi kita sebagai pelajar ataupun sebagai mahasiswa yang ingin menambah pengetahuan nih, cocok banget nih ke sini. Nah, di sini juga ada kandungan tanah yang ada di hutan atau tanah hitam yang ada di hutan lebih tepatnya. Nah, di sini ada persebarannya juga, terus juga ada per horizonnya itu penjelasannya juga ada di sini. Nah, di sini juga ada nih tanah andosol yang dimana di museum tanah andosol ini dilapisi dengan kaca, namun di pinggir-pinggirnya itu masih ada rongga, sehingga kita jika ingin melihat secara
lebih jelas, kita bisa mengamati dari sana. Tapi di museum ini dilarang keras ya untuk menyentuh ataupun memegang tanah yang ada di sini, karena dikhawatirkan tanah akan hancur dan berserakan di mana-mana. Nah, yang lebih pentingnya ditakutkan itu tanahnya hancur sih. Dan di sini juga udah ditulis nih bahwa kadar unsur haranya berapa, terus juga penggunaan tanahnya, persebaran tanahnya itu di mana saja, terus tanaman yang sesuai untuk tanah jenis ini itu apa. Nah, di sini kita belajar banyak banget nih teman-teman. Jika ingin kalian mengetahui tentang banyak sekali tanah ataupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, cocok banget nih kalian harus datang ke Museum Tanah dan Pertanian yang ada di Bogor ini. Gak usah jauh-jauh kok, di Bogor aja. Dan satu hal yang harus kita ketahui ya teman-teman, bahwa semua jenis tanah ataupun setiap jenis tanah ini tidak ada yang tergolong dalam kategori tanah paling subur ataupun tanah yang paling tidak subur, karena setiap tanah itu memiliki kesuburannya masing-masing. Dan setiap tanah dapat ditumbuhi tanaman apabila tanaman tersebut sesuai dengan kandungan yang dimiliki oleh tanah tersebut. Jadi tidak semua tanaman itu cocok di setiap tanah. Ada tanaman yang hanya cocok di tanah tertentu, ataupun hanya ada tanah yang cocok untuk ditumbuhi tanaman tertentu saja. Jadi tidak ada yang tergolong dalam kategori paling subur ataupun paling tidak subur. Nah, di sini kita bisa melihat nih 20 klasifikasi tanah atau 20 jenis tanah yang ada di Indonesia. Nah, dan nggak lupa juga di sini ada peta sumber daya tanah yang ada di Indonesia. Nah, kita dari peta ini kita bisa lihat nih, oh jenis tanah ini tersebarnya di mana, di daerah ini lebih banyak tanah apa. Nah, kita bisa melihat di sini. Terus juga kadarnya itu berapa bisa kita lihat, karena di samping petanya itu terdapat ini tanah ini keterangan ada 20 jenis kurang lebih, atau 24, ada 20 jenis, ada yang sama nih. Setelah dari Museum Tanah dan Pertanian, kita akan melanjutkan perjalanan ke Kebun Raya Bogor. Karena jarak yang akan kita tempuh tidak terlalu jauh, jadi kita akan menguras sedikit keringat yang dimana tidak akan bisa terkuras jika ada di Jakarta. Jadi kita jalan kaki saja. Yap, di sini kita sudah sampai di Kebun Raya Bogor dan kita udah menjumpai plang yang bertuliskan Museum Zoologi. Karena benar sekali kita akan menuju ke Museum Zoologi. Kita akan belajar banyak di sana. Nah, di sini kita bisa melihat antusias teman-teman yang lain nih yang gak sabar untuk masuk ke Museum Zoologi. Nah, sesampainya di Museum Zoologi, kita bisa bertemu banyak sekali hewan-hewan ini, teman-teman. Yang pastinya hewan-hewan ini udah diawetkan. Nah, untuk hewan seperti kupu-kupu ini yang tergolong hewan kecil ataupun serangga. Nah, hewan ini cara pengawetannya itu hanya dengan cara disuntikkan di bagian dadanya saja dengan menggunakan formalin. Nah, sedangkan untuk hewan besar seperti badak ini proses dengan cara disayat di bagian kulitnya dan dibuang bagian dalamnya seperti daging, tulang, dan organ-organ dalamnya. Nah, kemudian diganti dengan semen atau badan buatan yang terbuat dari semen. Nah, setelah itu baru dijahit kembali di tempat sayatan tadi. Itu untuk hewan besar yang dimana kakinya itu diganti oleh beton. Nah, mungkin sampai sini aja ya teman-teman kegiatan praktikum kami di Museum Zoologi, dikarenakan baterai saya hampir habis dan sekaratul maut sehingga saya harus menghentikan videonya di sini. Namun jangan bersedih, kita akan bertemu lagi di next video yang akan saya bawakan lagi di esok hari, di hari praktikum kedua. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Halo teman-teman
teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di hari kedua praktikum. Nah, hari ini saya sedang berjalan ke stasiun Tanjung Barat dengan tujuan menuju Kota Bogor. Nah, di sini kita sedang perjalanan dari alun-alun Kota Bogor menuju ke Ciampea, lebih tepatnya di Gunung Batu Roti. Nah, di sini merupakan hari kedua sekaligus hari terakhir, namun tidak mengurangi rasa semangat kami untuk melakukan praktikum hari ini. Sesampainya di Gunung Batu Roti, kami turun dari kendaraan dan berkumpul dengan teman-teman yang lain. Nah, di sini kita sambil istirahat nih beberapa menit sambil menunggu terbentuknya kelompok yang akan diumumkan langsung oleh ketua pelaksana field trip ini. Dan di sini sebelum kita nanjak ada arahan terlebih dahulu yang akan diberikan oleh Pak Agung selaku dosen mata kuliah Geografi Tanah yang ada di kampus kami. Pak Agung juga memperkenalkan alat-alat geologi yang akan kami gunakan ketika di puncak nanti. Nah, di sini Pak Agung menjelaskan nama alatnya dan beserta kegunaannya bagaimana dan cara penggunaannya itu seperti apa agar memudahkan kami di saat melakukan praktikum. Kompas fungsinya untuk Menunjukkan arah mata angin. kalau kompas yang di sajadah menunjukkan kiblat. Prinsipnya sama menggunakan magnetik ya. Warna yang terang menunjukkan arah utara, warna yang gelap terbalik. Pokoknya kalau yang nonjol, warnanya nonjol gitu, yang warnanya nonjol itu untuk yang utara, yang warnanya redup yang ke selatan. Nah, kompas geologi ini perbedaannya dengan kompas yang lain, dia memiliki kemampuan untuk mengukur strike and dig. Dig bukan yang dig yang itu ya. Aduh. Strike and dig itu apa? Lereng dan tebing. Gitu ya, melihat lereng dan tebing. Kalau arahnya ya kita bisa melihat utara, selatan, terus timur, barat ya. Tapi kalau yang jadi ini ada yang water pass-nya di dalamnya, itu untuk melihat lereng. Dan cara penggunaannya seperti apa? Untuk navigasi biasa mungkin seperti ini. Seperti kita menggunakan kompas bidik biasanya. Tapi kalau untuk melihat lereng, yang kita gunakan adalah water pass-nya. Jadi ada gelembung air di dalam sini yang kita bisa lihat dan datarkan gitu. Kalau gelembungnya itu ada di posisi tengah atau di posisi yang ada garis merahnya, itu berarti dia sudah dalam kondisi vertikal normal gitu. Maksudnya sudah, itulah lereng yang kita baca gitu angkanya. Yang penasaran boleh maju. Bagaimana cara mengukur lerengnya? Kita praktekkan dulu sedikit. Ayo, ada yang mau coba gak? Ya, butuh dua orang. Ayo, sukarela maju gak lu? Laki-laki boleh, perempuan boleh. Maju pis. Sana. Ayo, satu. Bagaimana caranya mengukur kemiringan lereng? Caranya adalah satu orang. Satu lagi yang Jawa. Cuman kalau untuk ini kompas geologi harus 3 orang ya. Kalau untuk yang kompas tandem itu 2 orang. Jadi saya butuh 2 orang lagi, satu lagi yang untuk yang megang kompas tandem. Kompas tandem satu. Nah, satu lagi untuk megang ini yalon. Pengen tapi Mana satu lagi nih? Satu orang yang megang. Jal udah ngeliatin dulu kan lu, pengen lu. Dari tadi. Nah, sekarang gini, bagaimana cara mengukur kemiringan lereng menggunakan kompas tandem dan juga kompas geologi? Kalau di kompas tandem, kita tinggal ngebidik menggunakan yang ini nih, yang kayak pistol. Kelihatan nggak sih? Isron permisi dong. Jadi megangnya gini nih, kayak megang pistol, tapi bukan kebalik begini. Kalau gini mau nembak, ya, nembak aku sih gitu. Kebalik, karena kita melihat angkanya tuh di lingkaran ini nih, ngintip di sini, di lubang yang ini. Ada kan kelihatan lubang? Iya, ada. Lubang di dalam kompas, bukan di dalam hati. Iya. Jadi satu orang dulu yang membidik. Mana yang membidik? Enggak Kurang tidur nih kayaknya. Semuanya Kurang tidur. Nah, yang membidik itu nanti sejajarkan dulu antara matanya dengan, jadi tinggi, dia harus berdiri tegak. Tegak kagak ngeliat ke atas. Sini berdiri sebelahan, berdiri tegak. Nah, ini yang tegak bukan keadilannya. Nah, tinggi matanya seperti ini. langsung muncul.
Nah, semana? Segini kan? Segaris ini nih kan? Nah, segaris ini. Berarti segini. Nanti yang membawa ini siapa? Siapa? Ayo udah. Nah, pindah ke sana no, sana. Kemana sih? Sekarang nih. Sana. Sekarang. Kita nungguin lama. Jalan. Nah, sekarang dibidik deh. Nanti seperti mana tadi? Tadi garis yang mana? Lupa. Ayo, garis ke berapa? Berkas. Oh, dipegang. Ya. Terus. Terus yang di WA. Ya, terus. Sampai ujung. Dikerjain. Dah, segitu aja. Matanya takutnya minus dia kalau lihat. Yang satu lagi, ini cara ngeliatnya gini. Kalau yang satu lagi, kalau untuk melihat lereng samping ini, jadi harus ke samping dan harus menghadap sebelah mana nih? Mana? Harus menghadap kiri gitu. Jadi Hah? Mobil mau masuk? Waduh, bubar. Depan sawah ada, depan sawah. Setelah mendengarkan arahan dari Pak Agung, kami bergegas untuk sholat zuhur terlebih dahulu, atau biasa disebut isoma. Karena setelah sholat zuhur kami melanjutkan dengan acara makan sebelum mendaki ke Gunung Batu Roti. Setelah melaksanakan isoma, kita bergegas untuk menanjak ke Gunung Batu Roti. Dan mungkin ini merupakan akhir dari video saya, dikarenakan saya takut terjadi hal yang tidak diinginkan apabila menaiki Gunung Batu Roti sambil merekam. Jadi saya sudahi video kali ini. Terima kasih, saya selaku Dini Loviana pamit undur diri. Apabila ada kalimat atau penyampaian kata yang kurang jelas ataupun kurang mengenakan, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Lestari Bumiku. Salam geografi. Lestari Bumiku. Salam geografi. Lestari Bumiku.